Oke, selamat pagi semuanya. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Sambil menunggu beberapa yang lain. Ya, sementara video berjalan. Tolong setiap yang masuk bisa menonaktifkan suara di sebelah kiri bawah. Wes, Jose. Sebentar, jangan dimulai dulu ya. Tunggu aba-aba. Iya. Yuk. Pak Salah, HP-nya bisa dimiringin nggak? Sip. Ready ya? Oke ya? Sip ya?
di lantai atas. Kalau mamanya di bawah. Nah. Ini ada Aji lagi nih. Kalau mamanya di Joel? Hadir? Gimana? Video MC di siapa ya? Yang Yoel Alfrando. Ayo, Tan. Kita mulai. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam dari kami untuk kita semua karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan. Mari kita masuk dalam ibadah Jumat Agung untuk menghayati penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh, kita menenangkan hati, masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Kita siapkan hati dan masuk menyanyikan sebuah pujian. Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, hidupku berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, hidupku berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Doa dipimpin oleh Ibu Krismawati.
Sudah. 3738. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia akan datang. Sudah akan ada penangguhan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memasuki perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Yesus berdiri. Mari kita mengangkat hati dan menikmati pujian ini dan mempersiapkan hati masuk di dalam hadirat Tuhan, mendengar kebenarannya. Pada saat jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Kayu kasar tanah dosa di sana Tuhan telah mati. Datang sekali ku teringat cintanya Tuhanku. sana ku dapat sana ku Kami persilakan kepada hambanya Ibu Pendeta Komang. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melipat tangan kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang telah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati, kami mengenang kembali, kami menghayati pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam situasi yang berbeda, saat yang berbeda. Namun kami tahu bahwa Engkau ada, hadir di tengah-tengah kami. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memimpin kami semua saat ini untuk boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih-Nya, di dalam ibadah, memperingati hari kesengsaraan Kristus. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang akan kita dengarkan, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kehidupan manusia dibatasi oleh lingkaran waktu. Kita mengenal ada 3 batasan waktu. Yang pertama, waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu ini tidak bisa kita putar ulang kembali. Kita tidak bisa lagi masuk pada waktu yang lampau. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi pada waktu yang lalu. Dan waktu yang kedua adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang adalah misteri bagi manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Bahkan untuk 1 jam ke depan saja kita tidak tahu. Manusia dapat merencanakan segala sesuatu, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Baru saja kemarin kita dikagetkan dengan meninggalnya seorang musisi yang terkenal, Glenn Fredly. Kita semua kaget, kita tidak tahu apa yang tiba-tiba terjadi. Mungkin bagi Glenn Fredly juga dia tidak tahu. Itulah kenyataan buat kita, bahwa manusia tidak tahu sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, waktu yang ketiga adalah waktu sekarang ini. Waktu sekarang ini adalah waktu yang kita miliki, waktu yang bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, waktu yang bisa kita isi di dalam hari-hari yang kita akan lalui. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam memperingati hari kesengsaraan Kristus, kita akan bersama-sama melihat ada berapa tokoh Alkitab yang berada di seputar kematian Kristus, yang menjadi saksi hidup ketika Yesus sengsara dan mati di kayu salib. Melalui ketiga tokoh yang akan kita renungkan pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita belajar dari tokoh penyamun yang disalibkan di sebelah salib Yesus. Ada 2 orang penyamun yang disalibkan bersebelahan dengan Yesus. Yang seorang menghujat Yesus, tetapi justru yang seorang, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada 2 orang yang berada di sisi salib Yesus, di tempat yang sama, di waktu yang sama, di situasi yang sama, tetapi memiliki respon yang berbeda. Penyamun yang satu di detik-detik akhir hidupnya,
Dia mengambil satu keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Dia menyadari dirinya akan kesalahan dirinya. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang kelak. Penyamun ini memberikan kepada kita pengajaran bagaimana seseorang dia menggunakan waktunya dengan baik. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan Allah. Dan akhirnya dia bisa berdamai dengan sesama. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bisa memberikan respon yang tepat pada situasi keadaan di mana kita berada, di mana kita menyadari dengan keberadaan kita, dan memberikan hidup kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Tokoh yang kedua yang kita akan mau lihat pagi hari ini adalah seorang yang bernama Yusuf. Di dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-50 sampai 51 di sana dikatakan, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi. Ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus, meminta mayat Yesus. Dan sesudah itu ia menurunkan mayatnya. Ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yusuf Arimatia ini, di dalam Injil-Injil dikatakan dia adalah seorang murid Yesus. Dia adalah seorang yang sangat kaya. Dia juga merupakan anggota majelis besar. Tetapi Yusuf ini berbeda dengan majelis yang lain. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang lain. Dikatakan dia dengan berani datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus untuk dikafani dan dikubur. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Injil mencatat, menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang baik dan benar. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pribadi Yusuf ini mengajarkan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus? Apakah orang mengenal kita, dunia mencatat bahwa kita adalah orang yang benar, kita adalah orang yang baik, kita berani mengambil suatu sikap pada suatu kebenaran, sekalipun orang-orang di sekitar kita sedang berbeda. Mereka adalah orang yang banyak yang menyatakan mengambil satu keputusan yang berbeda. Tetapi Yusuf mengambil satu sikap karena keyakinannya, karena kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yusuf melayani dengan apa yang dia miliki. Bahkan yang terbaik dia berikan kepada Tuhan. Tidak ada satu dorongan dari sikap orang lain, masyarakat yang lain, tetapi dari hatinya sendiri. Dia memberikan yang terbaik apa yang dimiliki dalam kehidupannya. Nah, tokoh yang ketiga adalah Nikodemus. Yohanes 19 ayat 39 ayat 40 dikatakan, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi, lalu menguburkan mayat Yesus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tokoh yang ketiga ini adalah Nikodemus. Dia adalah juga seorang orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, yang pernah sebelumnya datang kepada Yesus waktu malam-malam, berdiskusi, bertanya dengan Yesus. Bagaimana seorang bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Memang Alkitab tidak menceritakan detail kehidupannya, tetapi di akhir waktu hidup Yesus, Nikodemus menyatakan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dia membawa campuran minyak mur
minyak gaharu yang jumlahnya tidak sedikit. Di sana dikatakan ada 50 kati beratnya. Minyak mur dan gaharu ini di dalam literasi dikatakan jumlahnya sangat terbatas dan harganya sangat mahal. Jadi kalau 50 kati, satu kati adalah 6,5 on. Perkiraannya sekitar 3 liter. Ya. Jumlah minyak ini 1 milinya itu sangat mahal harganya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Nikodemus mengajarkan kepada kita. Dia adalah seorang murid Yesus yang mau merendahkan hatinya datang kepada Tuhan. Dia seorang pemimpin, orang yang dihormati. Tetapi ketika dia menyatakan dirinya, mengenal bahwa Yesus itu memberikan jaminan kehidupan yang kekal, dia datang kepada Tuhan mempersembahkan, memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Mengapaninya, membersihkannya, mengurapinya dengan rempah-rempah minyak. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Nikodemus adalah seorang yang bijak menggunakan waktunya. Dia datang pada waktu malam. Dia datang kepada Yesus pada waktu itu bercakap-cakap. Mungkin ketika dia melihat Yesus disalib, dia terngiang-ngiang dengan apa yang diucapkan Yesus pada waktu itu. Ketika waktu malam itu dia datang, Yesus berkata demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ketiga tokoh ini mengajarkan kepada kita, mari kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Penyamun tadi di saat detik-detik terakhir kehidupannya, dia datang kepada Tuhan, menanggalkan kesombongan, keangkuhannya, mengakui dengan jujur setiap dosa dan pelanggarannya, meminta ampun kepada Tuhan, dan dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk boleh menyelamatkan dia dari hukuman yang kekal. Waktu kita memang waktu yang terbatas. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Jangan pernah kita menunda-nunda waktu kita. Mari kita memberikan respon secara yang benar. Yusuf dan Nikodemus memberikan kepada kita suatu teladan, sikap kerendahan hati, sikap yang berani menyuarakan kebenaran, memberikan pelayanan, pengabdian kepada Tuhan tanpa hitung-hitungan. Berani datang kepada Yesus, menunjukkan imannya, mau belajar sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita mempergunakan waktu yang ada sekarang ini. Mari kita menggunakan setiap kesempatan yang Allah berikan, supaya kita boleh setia kepada Tuhan, kedapatan setia sampai akhir hidup kita. Selamat memperingati dan menghayati pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya orang yang percaya kepadanya hidup untuk selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara mempersiapkan segala sesuatunya di rumah untuk kita boleh memasuki perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari masing-masing kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus. Mari masing-masing kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah rela turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dari 3 tokoh Alkitab yang mengajar supaya kami mempergunakan waktu kami yang ada ini dengan baik. Kami menyadari waktu manusia adalah sangat terbatas. Waktu yang di depan kami adalah sesuatu yang misteri. Sebab itu tolonglah kami mempergunakan waktu-waktu kami yang ada saat ini, supaya kami boleh Tuhan kedapatan setia sampai akhir hidup kami. Dan Tuhan Yesus pada hari ini, di dalam ibadah Jumat Agung, kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur ini, supaya kami boleh Tuhan merasakan kasih dan pengorbanan Kristus. Terima kasih berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada, mereka tetap boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu dia mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi keampunan segala dosamu." Kemudian dia mengambil cawan, dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Tuhan. Inilah darahku yang telah ditumpahkan bagi keampunan segala dosamu." Mari jemaat akan mengangkat roti di sebelah kanan dan anggur di sebelah kiri. Saudara boleh membaca ayat firman Tuhan yang tertera di dalam hosti itu. Membacanya dan sebelum kita akan menikmatinya bersama. Mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan, Tuhan Yesus, yang telah diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi keampunan segala dosa. Mari nikmati dengan penuh ucapan syukur. Mari kita mempersiapkan anggur. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi keampunan segala dosamu. Ambillah dan minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi keampunan segala dosa kita." Minumlah dengan ucapan syukur.
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh merasakan penderitaan yang Kau telah alami di kayu salib. Kematian dan pengorbananmu itu menjadi keselamatan bagi kehidupan kami. Engkau yang mulia, rela datang turun merendahkan diri, menjadi sama dengan kami manusia. Engkau yang kaya, Kau rela miskin supaya kami menjadi kaya di dalam Tuhan. Engkau yang hidup untuk selama-lamanya, rela mati supaya kami hidup juga untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan lewat perjamuan kudus ini, Engkau menguatkan hati kami Tuhan, di dalam kami menghadapi situasi saat ini, di dalam kami Tuhan, menjalani ketaatan sebagai warga negara Indonesia. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami ini, memberkati para pemimpin-pemimpin kami, khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Demikian juga para tim medis Tuhan, diberi kemampuan di dalam menangani dampak dari virus corona ini. Tuhan Yesus, tolonglah lindungi jemaat-Mu dimanapun berada, supaya Tuhan melindungi dan menjagai, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan kekuatan penghiburan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara apapun yang menjadi kebutuhan kami, sesuai janji-Mu di dalam firman Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan menolong kami, badai ini segera berlalu Tuhan, dan damai sejahtera Allah turun di tengah-tengah dunia ini, dan khususnya di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan abad. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan yang telah mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat hatimu dan angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati keluargamu. Berkat itu berasal dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Karena perkenanannya kita bisa menikmati ibadah Jumat Agung pada hari ini dan kita bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus. Saat ini kita memberi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
sekaligus kita memberikan dua kantong persembahan. Kami mempersilakan seluruh jemaat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas persembahan yang sudah kami beri seluruh jemaat-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan biarlah semua persembahan yang kami beri menjadi persembahan yang harum dan kudus berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai, kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Sepertinya Bu Gembala sudah tidak di layar lagi. Terima kasih semuanya. Sekarang saya Oke, terima kasih. Sudah selesai. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari ini. Kalihan, bentar pengumuman Bu Pendeta.
Tuhan memberkati. Oh iya, pengumuman, ada pengumuman ya. Di spotlight aja. Mat, video ini. Gimana? Videonya belum ada, Yos. Yosua, videonya belum nyala videonya. Udah nyala. Udah nyala video. Videonya masih mati. Videonya masih belum ini. Oh, ini loh. Di spotlight, tolong di spotlight, yang lain di mute. Yang lain di mute ya. Udah tak mute semua. Bicara lah. Halo guys. Halo, shalom semua. Ya. Shalom, jemaat yang dikasihi. Ya, selamat hari Jumat Agung buat kita semua. Kiranya kita bisa tetap bersuka cita walaupun ini adalah perdana buat kita melakukan ibadah secara online. Memang tidak mudah, masih ada kekurangan di sana sini, tapi saya berharap ini tetap menguatkan kita walaupun kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Tetapi saya berharap jemaat semua, anak-anakku semua, tidak ada satupun daripada kita yang menjadi lemah imannya. Amin ya, semua ya. Amin. Berharap kita semua sehat, semua Tuhan. Amin. Memelihara kita semua. Ya. Hari Minggu kita akan ada ibadah Paskah. Sesudah ini tim ibadah online akan mengevaluasi. Jemaat juga bisa memberikan masukan seperti apa sebaiknya untuk hari Minggu supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif. Demikian saja. Shalom buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih. Sekarang saya buka mic-nya, semua bisa saling bercakap-cakap. Welcome back guys. Oke. Silakan makan dulu. Salam, jangan lupa berikan salam dengan yang lain. Ini nah, ayo kan. Halo guys. Ada itu. Lepas kangen. Kangen. Ini udah. Masih bersama Kadi, mobil Kadi. Mobil. Mana Kak Adi? Tidak ada mak. Yang naik mobil. Riko diam wae. Mana Riko? Halo. Halo Bu Pendeta. Halo. Halo Daniel. Bu Hari. Sutarsono mana ya? Halo Menjuang. Halo. Ada salah. Halo. Kaji. Perjamuan kasih. Halo Pak Desala. Halo Bang Iwan. Yuk, yang perjamuan kasih. Halo Ibu. Ibadah Padang Halo kalian. Wah, ada bukan. Ke pantai. Pak Budi. Meskipun kita di jarak yang berbeda, wes. Nanti online. Halo Angel. Meli, Mbak Maria, halo. Salam Elsa. Halo Pak Weli, Mbak Maria. Lili, mana Lili? Andi jangan nakal Andi. Kalian minum-minum Iya, oke tadi.
Anggur mengada-ada. Mereka yang minta. Lalu dapat kau berdoa makan. Kita berdoa. Salam Kalili. Salam kami Allah. Terima kasihnya Pak Lonji. Selamat menikmati ya semuanya. Kita bersuka cita semuanya. Remus. Dari Ribut-ribut. Pak Pur, Bu Pendeta dan semuanya monggo. Pak Pur berdoa, Pak Pur. Pak Pur. Dari sini di belakang. Iya, senyum. Di hari pakai channel. Ayo Brokin, Yapo. Ya. Yang tidak mengikuti dari awal nanti lihat di YouTube ya. Yang tidak mengikuti dari awal lihat video. Ini Pak Sampiati. Biar kelihatan. Itulah. Ya, aku udah makan. Halo. Kita nggak kelihatan. Sampiati. Kita di ujung. Bu Yati. Selamat hari Jumat Agung. Jumat Agung. Kita nggak kelihatan. Hai. Oke ya. Selamat Jumat Agung. Ya, selamat semuanya. Walau keadaan jauh. Ya, amin. Lepas kangen. Tetap semangat. Halo Pak Budi. Apa ya? Bapak Ibu masih cari. Melki, sehat Melki? Wih, Melki. Udah berkurang. Keluar. Halo Pak Filipus. Mas semuanya ya. Ya, oplak. Betul. Bingung ya. Hari apa kebangkitan apa kematian? Halo Pak Pur. Mbak Pur. Kebangkitan besok. Iya. Ya. Wih, Kak Adi nih, wih. Iya kan? Wih, Kak Adi. Wih, aman bro? Aman di sana? Halo, udah makan belum? Dia Bawa jagung ini ditunggu kedatangannya. Pak Pur sudah makan duluan itu. Oh, dong, Bang. Wih, lili pali, Bang. Persiapan kasih dulu. Wih, lili pali. Patronisasi, Bu. Heboh. Promosi online aja ya. Ada lili pali, Bang. Ada lili pali. Nyata. Lili pali banget persembahan Bentar, jadi nggak bisa. Semua sehat-sehat toh. Ada ibu-ibu juga. Halo. Nggak jeder, Bang. Kok nge-freeze ini? Semuanya nggak gerak. Oh, ini udah. Error lagi. Ya, Pak. 7 channel siapa ya? Bagi dong, Mas Lehan. Apa itu ya? Halo Wuri.
Adanya tempe sama tahu. Ini pun bakwan jagung deh butuh. Iya, di rumah nggak ada. Adanya tahu sama tempe. Rene oh. Waduh, di mana? Di Keradenan apa di sana? Keradenan. Cedak toh. Hah? Keradenan. Ya. Waduh, Serli bagi Serli. Baik. Siap, Bu. Siap. Jangan dapat ayo. Baik, selamat Jumat Agung ya. Suaranya. Bu Hari. Ya, terima kasih. Kita sekeluarga dan sekeluarga. Wih, dan bagus itu. Tuhan, Ibu Prati. Oh iya, Bu Prati kok nggak masuk? Ada tadi. Ada. Kok ada kok tadi ada. Satu tempat. Tapi ada tadi. Ayo pada Enggak apa, Lem. Mana Pak Ju? Pak Juan di mana, Pak Juan? Belakang. Masa? Pak Juan Ya. masak. Nggak tahu tuh di belakang. Minum mungkin. Minum. Oh. Terima kasih Ibu Pendeta semuanya. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti besok minggu ya. Semoga kita bisa mengadakan ini kembali ya. Tetap semangat. Tetap dukung dalam doa. Ya. Dipersilakan bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat Hari Jumat Agung. Dadah. Tuhan berkati. Halo.